yang salah satu menjadi perhatian dari masyarakat ini juga bahwa pergerakan harga minyak dunia seperti yang tadi Anda sampaikan juga sebetulnya sudah turun begitu, sudah berada di bawah 100 dolar Amerika Serikat per barelnya, bahkan di kisaran 80-an begitu. Sehingga menjadi pertanyaan seperti apa untuk pergerakan harga BBM khususnya adalah BBM subsidi, Pak. Seperti apa? Kalau BBM lainnya kita sudah melihat sudah ada penurunan harga begitu, Pak. Kalau untuk BBM subsidi sendiri seperti apa, Pak Satya? Ya, kalau kita melihat daripada BBM subsidi, ya otomatis kan referensinya dari harga pasar ya. Jadi dari harga pasar kita lihat selisihnya ya dengan apa yang diperjualbelikan saat ini. Tapi kalau kita berbicara Pertamax ya sekarang sudah paling tidak sudah mendekati daripada harga pasar walaupun masih belum sepenuhnya harga pasar ya. Kalau kita melihat Pertalite juga demikian, saya sudah lebih baik ya, paling tidak juga mendekati, tapi tetap aja ada selisih ya. Jadi menurut saya apabila pergerakan daripada harga minyak itu lebih tinggi lagi ya, otomatis gap atau selisih terhadap harga pasar tersebut menjadi beban daripada negara karena itu akan diberikan dalam bentuk subsidi. Maka sekarang kita juga harus memikirkan bagaimana demand side management-nya ya. Jadi bagaimana kita mengelola ya supaya pengguna daripada Pertalite misalkan ya yang dalam tanda petik itu ada satu subsidinya di dalamnya, maka itu harus bisa dibatasi. Maka saya tetap berharap ya Perpresnya itu segera dilakukan revisi sehingga target daripada penerimanya juga pasti akan diatur gitu Ya. sedemikian sehingga volume menjadi bisa kita batasi ya. Itu yang menurut saya harus langkah yang mesti ditempuh ya, walaupun kita tahu bahwasanya harga daripada Pertalite tidak semurah sebelumnya ya karena ini sudah dinaikkan. Namun demikian tetap kalau kita mengacu kepada harga keekonomian mereka masih jauh di bawah. Ya, oke. Jadi dari demand side ini yang harus kita atur sedemikian rupa, termasuk ya langkah-langkah pemerintah untuk mengganti ya, mengganti misalkan dari BBM ke BBG Ya. misalkan ya. Hmm. Lantas nanti ada electric vehicle yang Ya. sudah mulai marak ya, paling tidak dari aspek kendaraan roda duanya ya, itu juga cukup membantu dari demand side. Oke. Oke, terkait dengan revisi Perpres ini menarik begitu ya Pak ya, apalagi sebentar lagi juga kita memasuki tahun politik sehingga tentunya kebijakan atau keputusan yang ada di dalam Perpres ini akan sangat berpengaruh begitu kepada persepsi masyarakat terhadap dengan pemerintah begitu. Sejauh ini disebutkan di dalamnya ada 6 sektor begitu Pak yang masuk ke dalam yang berhak menerima untuk energi subsidi ini sendiri begitu. Anda pandangannya terkait dengan revisi Perpres sejauh ini dan juga terkait dengan draft yang sudah ada seperti apa Pak Satya? Ya, saya belum membaca yang latest versionnya draft tersebut, tapi paling tidak kita melihat bahwa lebih ada spesifikasi yang tertentu terhadap penerima daripada subsidi. Jadi mulai daripada jenis daripada mobil roda 4 ya, termasuk kapal atau nelayan ya yang dipakai oleh nelayan itu juga ada spesifikasinya sehingga dari spesifikasi tersebut paling tidak itu sudah meminimalisir nantinya apabila Perpres itu diumumkan atau disahkan, meminimalisir adanya pertentangan yang ada di dalam siapa yang mendapatkan jatah. Ya, kalau saat ini kan masih terbuka, sehingga apabila orang itu membeli, ya, katakan mobil mewah membeli gitu, itu tidak bisa serta merta dilarang gitu secara keras karena memang payung hukumnya masih belum ada. Nanti kita harapkan dengan adanya Perpres tersebut akan lebih bisa dikenali klasifikasinya. Dan Perpres ini tentunya harapannya apabila nanti akan diterbitkan, kita membutuhkan sosialisasi. Ya, Ya, betul. jadi ada sosialisasi supaya masyarakat paham dulu ya, supaya tidak ada satu kontra sosial di tempat-tempat pelayanan atau di SPBU. Itu harapan kami ke depan ya.